Selamat siang dokter. Ya, sehat, Mas Budi. Alhamdulillah sehat. Apa kegiatannya? Ini kita mau lanjut kongko-kongko untuk Kongko lagi. jilid selanjutnya. Siap. Ayo. Nih saya lagi lihat kolam nih. Kolam ada ikan saya nih, alhamdulillah. Situ aja. Ini aja ya, ini ya. Oke, Ya. nggak apa-apa dokter. Ya, silakan. Oke dokter, kayak mana kabar dokter? Alhamdulillah sehat Mas Budi. Mas Budi sehat kan? Alhamdulillah. Nah, ini lanjutan dari kongko kita yang kemarin. Kemarin ada Iya. tahapan dan lanjutan ya. Iya. Dan ini kita coba bedah Iya. unit-unit usaha dokter, beberapa unit usaha. Mungkin Iya. nanti nggak semua kita bedah, Iya. karena nanti kita buat session berikutnya lagi. Season berikutnya. Ya. Siap. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan juga tentang Iya. unit usaha. Unit usaha dijalankan, dari pemerintah dijalankan, mengatur waktunya itu seperti apa begitu. Nah itu dulu lah kita pertanyakan. Terkait waktu ya, mengatur waktu antara tugas di pemerintahan, di lembaga Di DPRD lembaga dengan DPR usaha ya. Dan usaha. Sebenarnya kalau saya, kan kita tahu di lembaga DPRD sendiri sudah dijadwalkan seperti ada badan musyawarah, ada kegiatan setiap bulannya kita lakukan. Jadi saya mengambil waktu sela-sela kosong yang memang untuk bisa membenahi usaha. Karena apa? Bagi saya dua-duanya sangat penting. Saya pernah waktu di Kongko yang kemarin saya sampaikan. Saya punya unit usaha ini bagaimana mengelolanya supaya baik, supaya meningkat, supaya bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, khususnya untuk putra-putri daerah sedang berdagai. Nah, di samping itu juga kita hari ini saya sendiri terus berinovasi, terus berupaya untuk mengembangkan unit usaha, dan tugas lembaga juga tetap saya lakukan sebagai tugas dan fungsi kita sebagai DPRD sedang berdagai itu, Mas Budi. Ya, karena kan kawan-kawan di lapangan di masyarakat kan melihat kegiatan dokter Iya. itu padat. Kebanyakan yang dari pemerintahan Sabtu, Minggu, kadang mereka libur, hari libur ada libur juga. Tapi kan kegiatan dokter ada waktu-waktu yang memang dokter manfaatkan untuk ke usaha, untuk yang kegiatan, untuk yang ini, untuk membagi waktunya itu. Kadang kan mereka berpikir apa enggak Istirahat gitu ya. istirahat, nah begitulah. Kalau saya sih istirahat penting, Mas Budi, karena apalagi di suasana pandemi Covid ini kita lebih mengutamakan untuk bisa istirahat yang cukup, berolahraga. Nah, tetap itu saya lakukan. Istirahat saya cukup, saya tetap berolahraga, saya tetap melakukan pekerjaan, tapi bagi saya waktu itu jangan disia-siakan. Selagi kita masih muda, selagi kita masih punya tenaga yang kuat karena usia kita masih muda, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan untuk masyarakat, terutama dalam pengembangan usaha unit usaha saya, dan yang kedua dalam hal pemerintahan saya bisa menjemput aspirasi masyarakat. Itu sebenarnya, Mas Budi. Jadi pertanyaan selanjutnya ada 3 nih unit usaha dokter yang saya pertanyakan. Iya. Yang pertama itu radio. Yang kedua ada sekolah ya. Yayasan dokter ya. Umi Ayuni, sekolah. Sekolah Umi Ayuni, dan juga ada rumah sakit Rumah itu sakit yang di Bagan Batu. di Bagan Batu. Iya, benar. Jadi di masa pandemi seperti ini, Iya. program di unit usaha 3 itu seperti apa? Terkait dengan 3 unit usaha saya, pertama di radio ya, Di radio. RIS FM, Radio Indah Suara. Nah, saya tetap berinovasi membuat program dalam hal penyiaran. Kita sekarang sudah metodenya karena sudah digitalisasi, kita sudah mengarah kepada streaming. Jadi streaming Facebook ya kan, terus juga secara streaming untuk audio ya, kita melalui Play Store kalau memakai aplikasi Android. Lalu juga kita membuat program-program yang bersifat informatif, edukasi, dan juga hiburan kepada masyarakat. Nah, itu tetap saya lakukan sebagai bentuk kontribusi saya dalam hal menyumbang informasi melalui media siaran. Dan tetap kita berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara supaya kita membuat program-program yang positif untuk masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19. Lalu yang unit usaha kedua, Yayasan Umi Ayuni, itu sekolah berbasis Islam terpadu, Mas Budi. Ada TK, ada MDTA-nya, ada SD dan SMP. Jadi program ini tetap saya lakukan karena saya concern dengan pendidikan. Hari ini di masa pandemi memang kita tahu, sama-sama tahu semua sistem pembelajaran dalam hal daring. Tapi bagaimana kehadiran Yayasan Pendidikan Umi Ayuni di Kabupaten Sedang Berdagai bisa membuat suasana baru, terutama dalam pembekalan agama. Makanya saya mendirikan sekolah berbasis Islam terpadu.
baik dari TK, PAUD ya, PAUD, TK, MDTA-nya, SD-nya, SMP, bahkan ini kita mau beralih kepada SMA dan SMK ke depan. Nah, ini memang program-program yang saya lakukan di unit usaha saya, terutama di pendidikan. Kita membuat program inovasi, kita pembinaan ke guru-gurunya, kita buat program-program yang unik, tetapi tetap mengarah kepada protokol kesehatan. Kita tetap ikut aturan-aturan pemerintah. Tapi bagaimana supaya anak-anak atau peserta didik tidak bosan di rumah? Jadi kita buat program-program yang inovatif. Gurunya kita membuat ada program home education. Jadi guru kita berdayakan untuk berkeliling ke rumah-rumah untuk memberikan pembelajaran kepada siswa dan juga pendidikan karakter kepada orang tua untuk mendidik anak di rumah. Sistem door to door gitu. Iya, itu dia. Nah, lalu kalau rumah sakit karena berada di Riau, bagian Batu Riau, Rohil ya, Rokan Hilir untuk kabupatennya. Nah, kita juga bagaimana membuat inovasi pengembangan dari sistem pelayanan kesehatan. Hari ini rumah sakit di Bagan Batu itu cukup banyak, kompetitor cukup banyak. Tapi kita anggap semua persaingan usaha itu hal yang wajar, hal yang sehat. Bagaimana kita mengembangkan inovasi yang baik, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit Indah. Itu dia Mas Budi. Jadi saya kembali lagi bertanya tentang radio. Ya. Karena dokter di pemerintahan juga, apakah radio bekerja sama juga dengan pemerintahan dari segi informasi ataupun apalah? Talk show gitu. ya. Jadi Radio Indah Suara yang unit saya di di unit radio, kita coba kerjasama dengan beberapa dinas terkait. Terutama kita membantu program pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Sendang Bedagai, untuk bisa memberikan terkait dengan vaksinasi nih misalkan. Kita undang dinas kesehatan untuk melakukan talk show dengan memberikan informasi kepada masyarakat. Terus dari sisi ekonomi, kita undang juga dinas yang berkaitan dengan UMKM. Nah itu juga mereka memberikan informasi yang edukatif, yang positif kepada masyarakat bagaimana dalam hal pemulihan ekonomi nasional. Nah ini sudah saya lakukan Mas Budi di radio. Itulah sebagai bentuk sumbangsi saya kepada Kabupaten Sendang Bedagai. Nah, dan selanjutnya sekolah. Sekolah ini sudah berapa tahun dokter berdiri? Umi Ayumi itulah terkhusus. Sudah jalan 3 tahun, ya 3 tahun berjalan, mau jalan keempat lah ini. Dan saya dengar sudah lumayan banyak prestasi yang didapat dari sekolah ini ya. Alhamdulillah Mas Budi. Jadi saya memang mendorong SDM-nya. Kita kan kembali kepada SDM, sumber daya manusia itu tenaga pendidik, guru-gurunya. Kita dorong guru-gurunya untuk terus berinovasi dalam hal pendidikan. Bagaimana anak-anak peserta didik ini kita ciptakan mereka itu semangat belajar, bekal agamanya kuat dan berprestasi. Ini yang kita lakukan. Jadi memang saya terus setiap hari secara daring, virtual kita lakukan rapat koordinasi. Memang agak bosan sih, agak cerewet nih dengan anggota ya. Tapi sebenarnya itu untuk hal yang demi baik. Kepentingan bersama. Benar. Ya, dokter, ya? Supaya lahirlah generasi Islam yang hafiz Quran, penghafal Al-Quran. Kenapa? Itu dijamin surga sama Allah. Makanya itu program-program saya Mas Budi. Jelas program dan tujuannya seperti apa dari pendidikan itu dokter ya. Jadi pendidikan itu hal yang paling utama bagi saya ya untuk bisa mengembangkan program-program yang lain terutama di Kabupaten Sendang Bedagai. Pendidikan adalah garda terdepan menurut saya. Kalau pendidikan itu sudah baik, insya Allah yang lain akan mengikut yang baik. Iya, dan juga jelas ya ini Islam terpadu. Benar. Jadi kan agamanya yang dikuatkan di situ ya. Bekal agamanya, terutama bekal agama hari ini diperkuat karena situasi dan kondisi kita zamannya semakin canggih teknologi. Jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan dengan pola pembekalan agama yang kuat. Seperti itu. Dan untuk yang di rumah sakit ini dokter. Kalau dokter sendiri kan sebagai dokter. Di masa pembelajaran dulu tidak ada permasalahan untuk penanganan COVID kan begitu. Dan saat ini dihadapkan dengan penanganan COVID. Arti kata perawat, dokter, tenaga kesehatan harus bisa cepat, tepat penanganannya itu. Arti kata mereka bukan hanya untuk menyembuhkan si pasien, tapi menjaga diri mereka juga supaya jangan tertular. Betul. Nah, kiat-kiat itu kayak mana supaya jangan tentang kerja orang itu supaya jangan dibilang sesuai SOP ya. Sesuai SOP-nya itulah. Ya, jadi kita punya peraturan di rumah sakit ya, terutama nakes ya, tenaga kesehatan dokternya, bidannya, perawatnya, analisnya ataupun pegawai umum. Dan memang semua di masa pandemi ini harus mengikuti SOP protokol kesehatan. Mulai dari depan Mas Budi, security saja sudah kita siapkan APD-nya. Jadi mereka itu harus bisa memberikan sosialisasi kepada pasien, terutama keluarga pasien yang ingin berkunjung ke rumah sakit.
Terkadang terstigma takut ke rumah sakit nanti didiagnosa COVID, padahal sebenarnya tidak. Semua sistemnya sudah ada SOP-nya sesuai dengan diagnosa dari dokternya masing-masing. Nah, ini yang saya hari ini tekankan kepada seluruh pegawai, dokter, perawat, bidan, analis, wajib harus bisa memberikan pelayanan secara maksimal walaupun kita melindungi diri kita dengan APD. Tapi kan sudah ada program pemerintah yaitu vaksinasi. Nah, itu sudah berjalan di kita. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya vaksin itu minimal kita terhindarlah dari yang namanya COVID-19, Mas Budi. Ini ada sedikit ini dokter, pertanyaan dari kawan-kawan kan. Iya. Mungkin sebagian besar mereka pun tidak paham fungsi dan tugas selaku anggota Dewan DPRD. Ya. Karena kan banyak di lapangan mereka nggak paham. Oh, DPR tuh harusnya seperti ini, padahal tidak seperti itu fungsi dan tugasnya. Nah, mungkin bisalah dokter jelaskan selaku anggota ataupun ketua DPR yang menjabat saat ini. Ya, kita ada namanya, kita sejajar sebenarnya dengan pemerintah sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi tugas DPRD itu ada 3. Pertama, legislasi, ya, membuat peraturan-peraturan daerah, perda, ya. Lalu e-budgeting untuk melihat bagaimana konstruksi anggaran, ya, anggaran APBD khususnya di kabupaten kota. Kalau kita di Sergei kabupaten, ya. Lalu pengawasan. Ada 3 saja, tidak lebih dari 3. Jadi 3 inilah tugasnya DPRD. Tapi dari 3 ini kita bisa menerjemahkan. Kalau misalkan kita legislasi, kita berarti membuat peraturan produk perda yang kita lahirkan melalui paripurna DPRD itu harus betul-betul pro masyarakat. Itu dia kuncinya. Lalu budgeting, kita lihat bagaimana fungsi anggaran. Kita melihat anggaran APBD ini mau dikemanakan. Bukan kita yang punya anggaran, pemerintah, tapi kita hanya mengawasi dalam sisi anggaran. Lalu pengawasan banyak hal. Pengawasan kita menyampaikan aspirasi, ya, masyarakat melalui reses, melalui kunjungan kerja. Nah, banyak hal sebenarnya. Jadi tidak terlepas dari 3 ini, tidak boleh lebih dari itu, karena sudah jelas aturannya bahwasanya DPRD cuma 3 tugas dan fungsinya. Nah, seperti itu, Mas Budi. Berarti poinnya itu seperti istilah pengawasan, e-budgeting. Walaupun e-budgeting itu DPR yang menentukan, tapi kan eksekusinya itu tetap di pemerintah ya. Pemerintah daerah, di Bapak Bupati. Tetap di situ ya. Iya, benar. Jadi dari segi pengawasan berarti kan setidaknya banyak yang mesti harus diawasi dari segi pembangunan. Banyak hal. Tapi kita tetap menyesuaikan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Mana prioritasnya? Hari ini pemerintah mungkin terkait dengan infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi. Nah, itu mungkin kita akan awasin. Ada 45 anggota DPRD, ada 5 dapil di Sedang Bedagi. Nah, mereka mengawasi dapilnya masing-masing. Nah, seperti itu, Mas Budi. Jadi tetap kita mau menyampaikan, misalkan kita kan reses nih, menerima aspirasi. Kita cross check melalui Pokir DPR, kita sinkronkan dengan Renja ataupun Renja OPD melalui Musrembang Desa, Musrembang Kecamatan, Musrembang Kabupaten. Nah, itu kan kita lihat di situ. Harus sesuai. Pokir DPR juga harus menyesuaikan. Tidak boleh keluar dari RKPD, kan begitu. Dan menjadi produk lembaga itu ya. Iya, benar. Oke kawan-kawan, semakin seru perbincangan kita dengan Dr. Rizky selaku Ketua DPR. Masih banyak lagi hal-hal yang ingin kita gali tentang politiknya, usahanya. Masih ada unit usaha beliau yang lain yang mesti kita bedah lagi. Oke, tetap ikuti channel kami.